Seperti yang telah kita pelajari tentang keanekaragaman hayati, berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Jadi, apa sih keanekaragaman hayati itu? Jika ditinjau dari gambar-gambar tersebut, apakah burung-burung itu sama satu sama lain? Jawabannya adalah berbeda. Ditinjau dari segi morfologi atau fisik si burung, makanan serta habitat mereka berbeda-beda. Terlihat di gambar bahwa terdapat beberapa perbedaan seperti warna bulu, bentuk paruh, jenis makanan, ada yang menghisap nektar, ada yang memakan biji, dan ada yang memakan daging. Dan juga habitat mereka berbeda-beda. Walaupun mereka sama-sama panggilannya adalah burung, tapi ada beberapa hal yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Nah, itulah yang disebut dengan keanekaragaman. Secara pengertian, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati itu terbentuk karena adanya keunikan. Jadi, setiap spesies memiliki keunikannya sendiri-sendiri, entah itu efek dari habitatnya ataupun jenis makanannya. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi atau perbedaan yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Perhatikan gambar mangga di samping. Mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sebutannya adalah mangga. Tetapi, dari segi jenisnya, ternyata mereka berbeda. Ada mangga arum manis, mangga madu, mangga golek, dan kawan-kawannya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar kucing. Mereka semua sama-sama kucing kan namanya? Atau nama ilmiahnya yaitu Felis domestica. Tetapi ternyata setelah diperhatikan lebih teliti, warna bulu mereka berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena keanekaragaman sifat genetik dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom. Gen-gen di dalam kromosom ini nanti akan mengekspresikan sesuatu. Misalnya, warna bulu, warna mata, panjang ekor pada kucing, dan sebagainya. Ekspresi genetik juga bisa terjadi akibat kondisi perubahan habitatnya. Ceritanya seperti ini. Ada sebuah pohon mangga yang hidup di lingkungan yang tercukupi dari segi air, nutrisi, dan sebagainya. Sehingga pohon mangga ini tumbuh secara lebat dan buah mangganya juga ukurannya besar-besar. Nah, suatu ketika pohon mangga ini distek lalu ditanam di lingkungan yang kekurangan air, kekurangan nutrisi, kekurangan pupuk, dan sebagainya, sehingga menyebabkan hasil mangganya juga berbeda, yaitu buah mangganya bentuknya lebih kecil. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi karena adanya proses kawin silang atau hibridisasi antara organisme satu spesies yang berbeda sifatnya. Sebagai contoh, 2 tanaman anggrek pada gambar di samping. Mereka satu spesies, tetapi memiliki sifat yang berbeda, yaitu warna bunganya. Yang satunya warnanya kuning, dan yang satunya warnanya merah muda. Nah, ketika mereka dikawin silang atau hibridisasi, ternyata menghasilkan warna bunga baru, yaitu warna ungu. Keanekaragaman dalam satu spesies disebut dengan varietas. Keanekaragaman jenis atau spesies ialah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau berbagai kelompok spesies yang hidup di suatu tempat. Beberapa organisme memiliki ciri fisik yang sama, akan tetapi mereka berasal dari spesies yang berbeda. Contohnya pada gambar, ada pohon kelapa, pohon aren, dan pohon lontar. Mereka secara fisik terlihat sama, ternyata mereka berbeda. Dari segi nama ilmiahnya saja sudah terlihat, Arenga pinnata. Arenga untuk genus, pinnatanya untuk spesies. Dilihat dari segi spesiesnya saja, mereka sudah berbeda.
Contoh lagi, seperti gambar buah melon dan gambar buah semangka. Secara fisik mereka terlihat sama kan? Tetapi mereka berasal dari spesies yang berbeda. Dan ada juga contoh dari macan atau Panthera. Dari segi genus mereka sama, yaitu genus Panthera. Tetapi dari segi spesies mereka berbeda. Ada Panthera tigris, Panthera pardus, dan Panthera leo. Dari beberapa contoh gambar yang saya sajikan, itulah arti dari keanekaragaman spesies. Sekilas mereka tampak sama, tetapi mereka berasal dari spesies yang berbeda. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain, dan juga antara spesies dengan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem di suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain posisi tempat berdasarkan garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Keanekaragaman ekosistem memiliki dua tipe, yaitu tipe ekosistem terestrial atau darat dan tipe ekosistem akuatik atau air. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang sebagian besar komponen biotiknya terdiri dari air. Komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu plankton, yang terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air, misalnya ganggang uniseluler dan protozoa. Yang kedua, nekton, merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, misalnya ikan dan katak. Yang ketiga, neuston, merupakan organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya serangga air, teratai, eceng gondok, dan ganggang. Yang keempat, bentos, merupakan organisme yang berada di dasar perairan, misalnya udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Dan yang kelima, perifiton, merupakan organisme yang melekat pada organisme lain, misalnya ganggang dan siput. Ekosistem perairan dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Untuk ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah dari cairan sel makhluk hidup. Yang kedua, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Dan yang ketiga, penetrasi atau masuknya cahaya rendah. Berdasarkan alirannya dibagi menjadi dua, yaitu perairan tenang atau lentik dan perairan mengalir atau lotik. Berdasarkan wilayah permukaan secara horizontal, ekosistem air tawar dibagi menjadi empat. Yang pertama, zona litoral. Yang kedua, zona limnetik. Yang ketiga, zona profundal. Yang keempat, zona bentik. Keanekaragaman ekosistem air laut memiliki ciri kadar garam atau salinitas yang tinggi dan tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona litoral, zona neretik, zona batial, dan zona abisal. Contoh dari ekosistem air laut yaitu estuari, pantai pasir, terumbu karang, dan pantai batu. Ekosistem darat merupakan area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Terdapat beberapa macam bioma di bumi, yaitu bioma gurun, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Untuk tugas di rumah, buatlah resume atau ringkasan mengenai keanekaragaman ekosistem, baik itu ekosistem air,
dan ekosistem darat. Tugas ditulis di Microsoft Word dengan font Times New Roman ukuran 12. Tugas ini harus dikumpulkan sebelum jam pembelajaran biologi.